Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang komposit atau indeks kita yang kemarin sesuai dengan perkiraan ya, dia menguji EMA 50-nya dan di level 7038, 7040-an di area sana ya. Tetapi sayangnya dia masih tertahan dan belum mampu break dari EMA 50-nya. Kemudian kemana sih arah pergerakan dari komposit kita satu minggu ke depan? Kemudian kita coba cek ya beberapa saham big caps ya, terutama perbankan seperti yang kita tadi ketahui atau yang kita ketahui BMRI mencapai 10.000 ya. Kemana arah pergerakan dari BMRI? Apakah bank-bank yang lain, let's say BBCA, BBNI itu akan mencapai targetnya ya di level 10 ribuan? Apakah mampu? Kemudian kita juga cek akan BBRI ya, kemana arah pergerakannya dan bagaimana prospek untuk saham-saham big caps ya. Untuk itu teman-teman pastikan tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ya ke pembahasan yang pertama, itu komposit atau indeks kita. Seperti yang tadi saya singgung di awal bahwa indeks kita mengalami penguatan ya 0,53% ke level 7017. Sempat menyentuh level EMA 50-nya ya. EMA 50-nya ada di sekitar 7040, 7039 di area sana, bahkan sempat mencapai level di 7058 ya, level tertingginya. Tetapi sayangnya ditutup atau akhirnya ditutup di bawah level EMA 50-nya, dan posisi sekarang ya meretest level psikologis ya, resisten sekarang di level 7000. Mampukah indeks kita ini bertahan di atas level 7000? Kalau dilihat dari posisi potensinya, kalau teman-teman cek garis EMA 50-nya ini mulai mengarah ke atas, kemudian kalau dilihat dari trennya dari indeks Amerika ya, masih ada potensi untuk penguatan lanjutan untuk indeks kita. Tetapi kalau dilihat dari posisi dia candlenya ya, setelah satu minggu atau sekitar 5-6 harian dia candlenya merah, sekarang juga berkebalikan ya, 5 hari dengan candle hijau. Jadi kurang lebih masih di harga atau di kisaran awal ya. Satu minggu sebelumnya dia mengalami koreksi cukup dalam, kemudian satu minggu berikutnya dia mengalami kenaikan cukup tinggi hingga kurang lebih kembali ke asal. Nah, tinggal kita lihat apakah IHSG kita ini masih mampu break atau berhasil mampu break dari EMA 50-nya atau tidak ya. Kalau seandainya dia mampu break ya, mampu break dari EMA 50 atau minimal stay di atas level 7000 ya, maka cukup positif untuk indeks kita, bakal ada tanda-tanda dia melanjutkan kenaikan. Mungkin dikasih rehat ya, mungkin akan dikasih rehat 1-2 hari candlenya stay atau meretest support kembali di area 7000-nya sebelum dia melanjutkan kenaikan, seperti itu ya. Jadi prospek untuk indeks kita IHSG mungkin masih di level 7000-an ya, 7000-an. Kemudian kalau misalnya dia akan mampu break dari EMA 50-nya, maka dia ada potensi untuk meretest level 7100 sampai dengan 7200. Seperti itu untuk indeks. Kita lanjut ke saham yang pertama ya. Saham yang pertama ada BMRI atau Bank Mandiri Persero Tbk yang tanggal kemarin tanggal 21 Oktober 2022 hype ya, mencetak all time high-nya di level 10.450 ya. Jadi bisa dikatakan dia gap up di atas level 10.000 ya.
tetapi dia membentuk shadow menutup gapnya tersebut, kemudian dia lanjut rally naik ke 10.350. Jadi penutupan kemarin tanggal 21 Oktober BMRI sendiri ini mengalami kenaikan hampir 5% ya, atau lebih tepatnya 4,55%. Bagaimana potensinya untuk BMRI? Sebenarnya saya sudah sempat buatkan beberapa kali video untuk pembahasan BMRI ya, karena dia sebelumnya masih tertahan di level 9.400 itu dengan ada akumulasi ya. Jadi asing pun masih akumulasi, masih masuk ya. Kemudian beberapa broker juga masih masuk di kisaran area 9.400. Jadi besar kemungkinan untuk BMRI ini akan break dari level 9.400, 9.500. Nah, sekarang pun kalau teman-teman cek posisi sekarang ini membentuk all time high. Kalau membentuk all time high, bisa dikatakan langit adalah batasnya ya. Jadi kita tidak tahu kemana sih arah pergerakannya kemudian. Mungkin akan kita cari area resist berikutnya di let's say di 10.500 itu mungkin ada area resist. Tetapi kalau di posisi all time high seperti ini, buat teman-teman yang sudah punya, sudah hold, apa yang bisa dilakukan? Hold saja saham ini selama masih posisi uptrend. Jadi biarkan profitnya run seperti itu. Dan buat teman-teman mungkin yang belum punya dan mau entry untuk saham BMRI karena hype ya, beberapa 2 hari kemarin ini mengalami kenaikan cukup tinggi, apakah bisa re-entry sekarang? Kalau menurut saya sebaiknya tahan dulu ya. Tahan dulu, mungkin biarkan dia koreksi, lihat apakah di level 10 ribuan ini aksi profit takingnya atau yang sudah punya saham BMR ini yang sudah area TP ya, soalnya 10 ribuan ini masih mampu tertahan di atas level 10 ribu. Kalau seandainya masih mampu dan ada potensi tertahan, tetap ada akumulasi, maka teman-teman bisa entry. Seperti itu. Takutnya kenapa? Ini kan sudah area all time high ya. All time high, jadi banyak yang punya di daerah bawah mulai pertimbangkan untuk taking profit seperti itu. Dan kalau seandainya taking profitnya mayoritas sudah taking profit, tidak ada yang nampung, teman-teman beli di atas, maka teman-teman nyangkut di pucuk seperti itu. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan, lihat teknikalnya membentuk all time high cukup menarik. Kemudian apakah broker summary-nya juga masih ada akumulasi seperti itu. Untuk memastikan kita coba cek broker summary-nya dari BMRI ya. Ini saya coba cekkan BMRI selama 1 minggu ya. BMRI kita coba cek dengan value net. Apakah masih ada akumulasi? Kalau dilihat posisinya jelas akumulasi masif ya. Oleh RX, YU, AK, CS, IF ya. Harga rata-rata pun teman-teman bisa cek under 10.000. Jadi posisi sekarang ini sudah floating profit seperti itu. Apakah foreign juga masuk? Jelas kalau menurut saya foreignnya tetap akumulasi ya. Foreignnya tetap ada masuk ya. Seperti itu. Jadi jelas BMR ini masih ada yang akumulasi, masih ada asing juga masih masuk. Jadi kalau dilihat posisinya, dia masih ada potensi upside untuk mencetak all time high berikutnya. Seperti itu. Kita lanjut ke saham kedua ya. Setelah BMRI, kita coba cek BBCA. Untuk BBCA sendiri, tanggal 21 Oktober 2022 mengalami kenaikan ya hampir 2% atau lebih tepatnya 1,76%. Posisinya sekarang dia meretest ke level 8.600 ya. Resisten 8.600 sempat tersentuh tetapi gagal turun kembali beberapa kali tersentuh seperti itu. Akankah yang ketiga kali ini dia mampu break? Kita coba cek secara tren dia masih uptrend ya. Posisi EMA pun masih mengarah ke atas ya. Volumenya juga mengalami peningkatan secara volume. Kita coba cek broker summary-nya dari BBCA. Apakah ada akumulasi? Kita coba cek.
Ini jelas ada akumulasi juga ya oleh BK, ZP, AK, BB, dan CS. Apakah foreign masih masuk selama 1 minggu? Untuk foreign flow-nya kita coba cek. Foreign flow-nya ini sedikit atau mulai ada distribusi ya. Jadi selama 1 minggu ini ada distribusi oleh CS, KZ, DP, YP, dan DR seperti itu. Tetapi distribusinya ini masih tertahan ya, masih cenderungnya lebih kuat, ada akumulasi seperti itu. Jadi foreign flow sudah mulai sedikit keluar, tetapi masih ada yang nampung. Jadi harganya masih terkerek atau terapresiasi ya, seperti itu. Kemana sih arah pergerakannya? Kemungkinan dia akan meretest ke resisten 8600-nya ini ya. Kalau seandainya dia mampu meretest atau break dari level 8600, maka dia akan potensi membentuk atau mempertajam all time high-nya ya di 8800-an ke atas seperti itu. Bahkan bisa menyentuh level 9000. Tetapi selama IHSG mendukung ya, kemudian sentimen regionalnya juga mendukung. Itu untuk BBCA. Kita coba ke saham ketiga, ada BBNI atau Bank Negara Indonesia Persero Tbk yang tanggal 21 Oktober ditutup stagnan ya di level 9000, belum bisa dikatakan dia break, tetapi posisinya sekarang meretest kembali ya. Setelah dia meretest beberapa lama konsolidasi di level 9000, kemudian breakdown turun, kemudian meretest support 8600, kembali ke arah 9000 ya, seperti itu. Posisinya masih confirm dia bergerak uptrend ya, karena di atas EMA 50 maupun EMA 200, kemudian garis EMA CD yang tadinya dia mulai turun ya, mulai mengarah ke bawah, mulai mengarah ke atas kembali. Volume pun cukup tinggi ya, 2 hari terakhir ini cukup tinggi. Kita coba cek broker summary-nya. BBNI. Untuk BBNI sendiri ini ada akumulasi ya masif oleh YU, BK, ASET, IF, dan RX. Harga rata-rata teman-teman bisa cek under 9.000 ya. Paling tinggi di level 8.960 ya. Ya kita bisa asumsikan masih harga modal ya untuk aset di harga 9.000-an. Tapi overall yang lain itu di sekitar 8.800, 8.700-an. Jadi sebenarnya sudah floating profit walaupun masih tipis. Jadi masih ada potensi untuk saham BBNI ini bergerak mengalami kenaikan ya atau apresiasi. Kemudian kalau dilihat apa sih sentimennya bank-bank seperti BBNI, BBRI, BBCA, BMRI ini mengalami pergerakan selain dari sentimen regional ya, Amerikanya yang mengalami hijau ya, kenaikan. Kemudian ada sentimen bahwa Bank Indonesia yang menaikkan tingkat suku bunga ya, jadi memperlebar split marginnya ya, margin untuk suku bunga seperti itu. Jadi otomatis bank-bank atau finance ini akan menjadi lebih luasa ya. Ya, tingkat bunganya semakin tinggi, maka nanti dia akan menaikkan tingkat suku bunga kreditnya ya. Jadi margin of bunganya ini, interestnya ini akan jauh lebih bagus sehingga mendukung kinerjanya. Seperti itu ya. Itu untuk BBNI. Kita coba ke saham bank big caps terakhir ya, BBRI. Untuk BBRI sendiri juga mengalami apresiasi ya, 0,91% ke level 4.430. Posisinya dia masih meretest support yang tadinya support sekarang menjadi resisten ya di level 4.400 dan berdekatan dengan EMA 50 di 4.420. Jadi masih meretest resistennya. Tinggal teman-teman bisa pantau apakah dia mampu break atau malah breakdown ya. Kalau seandainya dia mampu breakout, maka dia akan menuju resisten sebelumnya ya di area 4.600 di sana.
Kemudian kalau teman-teman cek di sini ada gap ya, masih ada gap, jadi ada potensi dia menutup gap ya di area 4.500 seperti itu. Apakah bisa entry sekarang? Kalau menurut saya sebaiknya entry-nya itu di level 4.300 4.200 ya, di area sini. Pada waktu di area sini saya juga sempat buatkan video untuk teman-teman yang misalnya mau mulai cicil beli ya. Pada waktu itu saya buatkan video untuk mulai cicil beli dengan prinsip dollar cost averaging ya. Jadi dia berada di support, teman-teman entry tapi dengan tidak full power. Dengan harapan apa? Kalau seandainya dia breakdown dari support, teman-teman masih punya cash untuk tambah muatan di daerah bawah sehingga averaging price-nya teman-teman lebih turun seperti itu. Dan apakah bijak untuk teman-teman entry sekarang? Kalau menurut saya teman-teman untuk BBRI teman-teman bisa tunggu ya. Dia mampu breakout atau breakdown. Kalau mampu breakout teman-teman bisa spekulasi buy untuk target minimal di area 4.500 karena tutup gap. Tetapi kalau menurut saya pribadi ada potensi ke 4.600. Seperti itu untuk BBRI. Kalau perbankannya 4 big cap sudah saya bahas ya. Ada satu bank lagi yang cukup menarik yaitu Bank Danamon BDMN ya, Bank Danamon Indonesia yang beberapa hari ke belakang ini mengalami penguatan ya. Teman-teman lihat ya, dia sempat meretest di area 2.900 konsolidasi ya, retest dulu supportnya, kemudian dia mantul, kemudian konsolidasi di 3.100-an ya, level 3.100, kemudian hari ini tanggal 21 Oktober mengalami kenaikan lanjutan ya, hampir 11% ke level 3.440. Posisinya jelas ini uptrend ya, mulai uptrend kembali, padahal sebelum-sebelumnya ini cenderungnya dia sideways ya, sideways, kemudian perlahan-lahan mulai bergerak ke atas kembali seperti itu. Kemudian volumenya dia cukup spike ya, volumenya cukup tinggi, kemudian garis MACD jelas mengarah ke atas mengindikasikan apa? Ini jelas ada akumulasi ya. Kita coba cek broker summary-nya. BDMN. Kita coba cek, jelas ada akumulasi masif ya oleh kaset, DX, BB, BK, AI. Harga rata-rata pun teman-teman bisa cek di 3.100, 3.200. Paling mahal BB ya, baru masuk kelihatannya ini di 3.300-an. Jadi overall yang lain itu sudah floating profit termasuk BB ya. Jadi apakah bisa entry? Kalau menurut saya teman-teman bisa manfaatkan untuk spekulasi buy itu mungkin masih bisa, tetapi manfaatkan pada waktu koreksi ya. Karena kenapa? Walaupun dia kenaikan cukup tinggi pun dia dikasih waktu koreksi seperti ini ya. Ini beberapa hari candle hijau, kemudian dikasih koreksi ya. Koreksi, kemudian konsolidasi, kemudian mengalami lanjutan. Ini pun juga sama, mengalami kenaikan 2 hari berturut-turut, kemudian koreksi ya. Koreksi tetapi tidak break dari supportnya, kemudian lanjut lagi. Jadi ini bisa teman-teman manfaatkan kalau seandainya dia mengalami koreksi, teman-teman bisa spekulasi buy ya di area koreksinya ya, mulai cicil beli itu mungkin masih bisa, tetapi teman-teman pertimbangkan kalau seandainya mulai distribusi, mulai berkurang ya, tetapi dia breakdown dari support, maka teman-teman mendingan out. Atau teman-teman mau lebih konservatif, tunggu di area 3.200 ya, karena ini support sebelumnya ya. Jadi bisa tunggu di 3.200 kalau seandainya dikasih koreksi sampai sedalam itu ya. Takutnya hanya dikoreksi 2%-an ya, mungkin nggak sampai di 3.200 seperti itu. Itu untuk BDMN. Kita lanjut ke ASII ya. Perbankan sudah, sekarang ke ASII. ASII perlahan-lahan mulai mengarah ke atas ya, bahkan meretest EMA 50-nya ya, EMA 50-nya di 6.680 75-an di area sana, dan posisi penutupan tanggal 21 Oktober sempat menyentuh level
di 6.675 ya EMA 50-nya, kemudian sayangnya ditutup di bawah di level 6.575. Posisi sekarang ini masih meretest support ya, support di daerah EMA 200 dan support psikologis 6.500. Kemudian kalau teman-teman cek volumenya meningkat ya, volumenya meningkat, garis MACD sudah mulai mengarah ke atas. Kita coba cek broker summary-nya dari ASII. Apakah ada akumulasi? Kita coba cek. Ada akumulasi ya, oleh CS, RX, ASET, BB, CC seperti itu. Jadi kenaikannya ini disertai dengan akumulasi. Jadi buat teman-teman mungkin bisa pertimbangkan kalau seandainya mau entry ya, ketika dia mampu breakout dari level 6.500, teman-teman bisa spekulasi buy ya. Area resisten pertama di daerah EMA ya, 50-nya 6.700. Kemudian kalau seandainya dia mampu breakout, maka ada area resist berikutnya di level 7.000 ya, seperti itu. Overall bagaimana untuk prospeknya ya? Kalau tadi perbankan, kemudian ini industri ya, otomotif itu, maka kalau dilihat dari potensinya masih ada potensi untuk upside ya, perbankan big caps-nya, BBCA, BBRI, BMRI yang all time high, jadi masih ada potensi untuk diangkat. Apakah nanti sentimennya mendukung atau regional mendukung, kita lihat nanti bursa Amerikanya. Tapi menurut saya pribadi, seandainya IHSG-nya masih oke ya, masih mampu bertahan di level 7.000, ada potensi untuk ke level 7.100 bahkan 7.200 ya. Tetapi mungkin karena satu minggu ini sudah mengalami kenaikan cukup tinggi, jadi biarkan ada waktu koreksi atau rehat. Itu koreksi wajar sebelum dia melanjutkan kenaikan. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya.